Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 27 Mei 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 20, ayat 28 sampai 38. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua dengan terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 17 ayat 11b sampai 19. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia,
tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan Aku mengutus diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah doa. Ada seorang bapak yang sedang sakit parah. Ia sadar bahwa tidak lama lagi ia akan meninggal. Oleh karena itu, ia memanggil anak-anaknya dan memberi nasihat kepada mereka. Ia berpesan agar setelah kepergiannya, mereka tetap hidup rukun, saling menolong dan saling mencintai. Setelah memberi wejangan itu, sang bapak mengajak anak-anaknya berdoa agar Allah melindungi dan menjaga mereka. Saudara terkasih, kisah tadi mirip dengan bacaan pertama dan bacaan Injil. Pada bacaan yang pertama, dalam perpisahannya, Paulus berpesan kepada para penatua untuk menjaga kawanan domba Allah, lalu mereka berdoa bersama-sama. Sedangkan dalam bacaan Injil, Yesus yang sadar bahwa tidak lama lagi ia akan dihukum mati, berdoa kepada Allah Bapa untuk para muridnya. Adalah suatu hal yang menarik bahwa ketika perpisahan, doa dapat menjadi kekuatan yang dapat mengikat hubungan rohani antara orang yang pergi dan yang tinggal. Dalam doanya, Yesus memohon agar Bapa menjaga, memelihara, melindungi dari yang jahat, dan menguduskan para murid dalam kebenaran. Doa Yesus ini tentu memberi kekuatan dan harapan bagi para murid yang ditinggalkan, terutama ketika mereka mengalami penderitaan karena mempertahankan iman mereka. Bahkan mereka dapat menghayati penderitaan karena mempertahankan iman sebagai konsekuensi bahwa mereka bukan lagi bagian dari dunia, melainkan bagian dari keluarga Allah. Lantas, apa yang dapat kita petik dari bacaan-bacaan pada hari ini? Yang pertama, kita yakin bahwa Yesus juga menuntun kita dan Bapa senantiasa menjaga, menguatkan dan menguduskan kita dalam kebenaran. Yang kedua, marilah kita berdoa, kita mendoakan orang-orang yang Allah percayakan kepada kita. Orang-orang itu adalah suami, istri, anak-anak, orang tua, sahabat, kenalan dan rekan kerja kita. Bahkan kita juga dapat mendoakan orang-orang yang tidak kita kenal, yang mungkin sedang sakit, kelaparan, dalam situasi perang, atau dalam kemiskinan. Doa adalah sumber kekuatan. Semoga demikian. Amin.